Oke, selanjutnya kita lihat tujuan pembelian opsi, ya. Biasanya ada dua, yaitu satu sebagai perlindungan, yang tujuan kedua biasanya sebagai spekulan atau spekulasi, ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama untuk perlindungan, atau kita sebut sebagai hedging daripada aset pokok. Opsi dibeli sebagai cara untuk menghilangkan risiko dari naik atau turunnya harga saham, gitu ya. Ini dari sektor pembeli, ya, pembeli opsi. Misalkan opsi put, ya, kita beli dengan tujuan untuk melindungi dari penurunan harga saham yang dimiliki oleh investor, ya, atau hal ini disebut dengan protective put, ya. Karena put itu kan opsi jual, ya, jadi hak untuk pembeli opsi itu untuk menjual sahamnya ketika misalkan harga saham yang kita miliki turun, ya, kita jualnya dengan perjanjian yang di awal. Jadi nggak akan berpengaruh itu turunnya harga saham ke kita, ya, karena kita jualnya dengan harga yang ada di kontrak. Oke, ini salah satu contoh perlindungan menggunakan opsi put. Kemudian yang kedua dengan opsi call. Opsi call itu digunakan untuk melindungi dari kenaikan harga saham yang harus dibeli oleh investor, ya, karena opsi call itu kan membeli, ya, hak untuk membeli. Jadi ketika kita udah membuat kontrak dengan opsi, kemudian eh, sebelum jatuh tempo atau pada waktu jatuh tempo ternyata harganya itu naik, ya, nah maka kita jalankan opsi call ini dengan harga yang sudah tertera di perjanjian opsi, gitu ya. Jadi nanti kalau harga saham itu naik, kita tetap bisa membeli dengan harga yang sudah ditentukan. Tuh. Kemudian kalau kita melihat dari pihak penerbit opsi itu adalah penjual opsi, ya. Juga dia dapat melakukan apa yang dinamakan dengan covered call, ya, untuk mengcover sahamnya, ya, yaitu caranya dengan membeli terlebih dahulu saham, ya, yang dijadikan aset pokoknya, dan pada saat yang sama atau saat bersamaan dia menjual opsi call-nya, ya, sehingga dapat menutup kenaikan harga saham pada saat opsi dijalankan. Ini opsi call-nya kita lihat dari sisi penerbit, kita sebagai penjual. Ya, opsi call itu kan hak untuk membeli saham, ya, yang bagi yang membeli opsi. Jadi kalau misalkan kita posisikan sebagai penjual opsi atau penerbit opsi, nah dengan opsi call kita menjual opsi call ketika harganya naik di pasaran, ya, berarti dengan kita sudah terlebih dahulu, ya, mempunyai saham tersebut, ya, di harga awal, ya, kita nggak akan terpengaruh dengan kenaikan harga saham itu, ya. Nah, lain lagi kalau kita belum beli sahamnya, kita mengeluarkan opsi, tapi kita sahamnya belum beli, gitu, karena nggak wajib untuk punya terlebih dahulu sahamnya. Penjual opsi mengeluarkan opsi nggak harus dia punya sahamnya, gitu ya. Nah, kebayang kalau kita tidak punya sahamnya, kemudian kita mengeluarkan opsi call, ya. Nah, nanti tiba harga saham itu naik, nah pembeli opsi kita kan akan membeli ke kita dengan harga yang sudah ditentukan. Nah, kita berarti karena kita belum punya saham, kita akan membeli dari pasar dengan harga yang naik itu. Nah, itu berarti kita akan mengalami rugi, ya, penerbit opsinya. Nah, dengan membeli terlebih dahulu sahamnya, maka kita tidak akan mengalami kerugian seperti itu. Oke, ya, ini dilihat dari sisi penerbit untuk melindungi kerugian. Oke, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk tujuan opsi sebagai spekulasi, ya. Ya, tujuan dari
spekulasi ya, tujuan yang kedua pembelian opsi. Nah, opsi digunakan untuk spekulasi jika opsi dibeli tidak untuk melindungi aset ya, tetapi dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi. Ya, dalam artian opsi itu selama dia belum jatuh tempo, itu masih kita bisa jual belikan ya ke orang lain, ke pihak lain ya. Tuh, ya. Spekulasi ini terjadi karena harga opsi bisa naik melambung tinggi ya, atau juga bisa turun drastis sebelum waktu jatuh tempo ya, tetapi opsi itu akan bernilai nol ketika waktu jatuh tempo ya. Jadi dalam artian orang yang berspekulasi di opsi ini dia tidak punya sahamnya gitu ya, dia tidak punya saham, dia hanya memperjualbelikan opsinya saja, seperti itu ya. Oke, selanjutnya hal yang sangat penting dalam pembahasan opsi adalah ini ya, value dari opsi. Value dari opsi itu adalah nilai sebenarnya dari opsi ya, atau bisa disingkat atau bisa disebut juga sebagai intrinsic value ya, atau nilai intrinsik. Ini merupakan hal yang penting tadi ya untuk diketahui, sehingga nanti kalau seseorang mengetahui nilai intrinsik suatu opsi, maka dia bisa menentukan nilai pasar ya dari opsi tersebut. Nah, ini untuk rumus-rumusnya. Yang pertama, nilai intrinsik untuk opsi call yaitu maksimum dari ya V ini harga saham di pasar, kemudian E itu harga saham di kontrak opsi ya. Jadi V dikurangi dengan E dengan 0 ya. Itu ini nilai intrinsik dari opsi call ya, opsi beli. Jadi kalau di harga pasar itu hari ini misalkan 11.000, kemudian harga harga saham itu di kontrak opsinya hanya 9.000. Nah, berarti nanti nilai intrinsik opsi call-nya adalah maksimum dari 11.000 dikurangi 9.000 ya, yaitu 2.000. Nah, seperti itu. Kemudian nilai intrinsik untuk opsi put yaitu maksimum ya dari E dikurangi V ya, harga saham di kontrak opsi dikurangi dengan harga saham di pasar saat itu dan 0. Nah, jadi nanti kalau misalkan ini E dikurangi V-nya positif, berarti nanti nilai maksimumnya yang ini. Ya, kalau E dikurangi V-nya negatif, nanti nilai maksimumnya 0. Nah, kalau nilai maksimumnya 0, berarti opsi itu tidak usah dijalankan. Gitu ya. Karena kalau dijalankan malah jadi makin rugi. Terus nilai waktu opsi. Ya, opsi juga mempunyai nilai waktu. Kenapa ada nilai waktu? Karena dalam kontrak opsi kan ada jangka waktu ya, jarak dari mulai opsi dibeli atau opsi dijual sampai dengan batas waktu eksekusi. Nah, nilai waktu itu kan bakal terdapat kemungkinan keuntungan ya, peluang potensi keuntungan. Karena harga sahamnya akan naik turun. Nah, gitu ya. Nilai waktu ini dicari dengan cara nilai pasar opsi dikurangi dengan nilai intrinsiknya gitu ya. Jadi nanti di pasar itu akan lebih tinggi biasanya dengan nilai intrinsik. Nah, nilai waktu ini akan 0 ketika nanti pas jatuh tempo itu. Kemudian nilai pasar opsi, jadi nilai intrinsik dikurangi dengan nilai waktu. Jadi kalau di pasar opsi ada opsi dengan harga 200 rupiah misalkan ya. Nah, harga pasar opsinya segini. Kemudian nilai intrinsiknya itu kita hitung misalkan ya dapat 150 rupiah. Nah, maka nanti nilai waktunya itu adalah 50 rupiah gitu. Sebagai nilai waktu. Oke, untuk pertemuan ini tentang opsi saya pikir cukup sampai di sini ya. Saya kasih tugas. Ya, tugasnya apa? Tugasnya adalah buat video atau upload ya. Upload video ke
ke YouTube masing-masing ya. Upload video ke YouTube masing-masing. Upload video ke YouTube masing-masing. Jadi Anda harus punya channel YouTube sendiri. Videonya apa? Videonya itu seperti reka adegan gitu ya. Seperti ya reka adegan lah, atau sketsa adegan Anda ya melakukan jual beli opsi call atau food ya dengan orang lain ya. Nah, waktu temponya seminggu, waktu tempo jangan seminggu ya, berarti biar bisa mulai minggu depan 6 hari aja, 6 hari dari hari ini. Oke, saya jelaskan teknisnya. Jadi nanti Anda di rumah masing-masing ngajak seorang ya, siapapun itu, teman atau saudara. Kemudian Anda buat kontrak opsi ya, tapi diketik gitu ya, diketik. Tapi ya itu bohong-bohongan lah gitu ya. Tadi kontrak opsinya itu seperti di awal ya. Dia harus tertulis di situ nama sahamnya apa. Kemudian waktu jatuh temponya kapan ya. Lalu harga exercise-nya ya. Harga exercise itu harga waktu di kontraknya. Harga saham pada di kontrak opsi itu kalau dijalankan itu berapa ya, exercise price. Kemudian harga opsinya itu ya. Nah seperti itu ditulis, diketik yang itu atau di tulis tangan gak apa-apa, yang penting itu jelas. Ketika di shoot itu halus kelihatan, ketika di video itu harus kelihatan 4 komponen itu. Nah kemudian